Memang dalam kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Dua-duanya itu adalah ujian. Hablum minallah dengan ibadah kita kepada Allah. Hablum minannas adalah hubungan kita dengan manusia. Dua-duanya sama-sama sulitnya, tapi lebih sulit lagi kalau terkait dengan hablum minannas. Kenapa demikian? Karena memang beda asasnya, beda dasarnya. Kalau hablun kita dengan Allah, itu asasnya, dasarnya itu adalah al-musamahah. Sebelum kita meminta maaf, Allah sudah mau maafkan. Sebelum kita bertaubat, Allah sudah mau berikan taubat. Sebelum kita minta ampun, Allah sudah ingin ampunkan dosa-dosa kita. Tapi hubungan kita dengan manusia tidak berdasarkan seperti itu. Tapi hubungan kita dengan manusia, dasarnya itu adalah perhitungan. Kalau kita baik kepada orang lain, tentunya orang lain itu kalau baik pula, dia akan membalas kita dengan kebaikan. Tapi kalau dia tidak baik, biasanya kita akan membalasnya dengan tidak baik, apalagi kalau kita tidak baik. Itulah manusia. Antum menghormati saya karena antum kenal saya. Tapi kalau antum tidak kenal dengan saya, maka mungkin ketika berpapasan di jalan tidak akan menghormati saya. Itulah manusia. Sehingga hubungan kita dengan manusia itu lebih sulit daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, kalau seumpama harus salah, hendaknya bersalah antara kita dengan Allah. Jangan salah antara kita dengan manusia. Salah antara kita dan manusia susah sekali bisa jadi karena satu kesalahan saja dengan manusia dibawa sampai mati. Itu salah kita dengan manusia. Tapi kalau salah kita dan Allah, cukup kita itu meminta ampun, cukup kita bertaubat, cukup kita beristighfar pada Allah, Allah akan mengampuni. Tapi kalau kepada manusia belum tentu. Walaupun ketika kita bersalah kepada manusia, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk meminta maaf. Baik yang bersalah, itu yang paling berhak dan paling wajib untuk meminta maaf, maupun yang tidak bersalah. Kita memulai. Siapa yang memulai? Dialah yang memulai dengan ridhonya. Dialah yang memulai dengan pahalanya. Dialah yang paling banyak mendapatkan pahala dan ridhonya. Akan tetapi, siapa yang menolak untuk memaafkan, maka dialah yang disebut oleh Nabi sebagai temannya setan. Kalau kita sudah minta maaf, tapi ternyata orang itu tidak memaafkan, maka yang sudah meminta maaf sudah lepas, sudah dari tanggungan. Karena perintahnya di sini adalah meminta maaf. Kalau seumpama sudah meminta maaf, tapi kemudian sudah dikembalikan haknya, tapi dia tidak memaafkan juga, bukan tanggungan kita lagi. Sudah, yang penting sudah dilaksanakan. Itulah di sini repotnya hubungan kita manusia itu sangat luar biasa. Kita akan bahas sekarang, kenapa kok hubungan kita dengan manusia itu sangatlah repot, dan usahakan seminimal mungkin kita itu memperkecil kesalahan dan kaitan-kaitan dengan manusia, karena memang kaitan kita dengan manusia itu sesuatu yang sangat besar akibatnya kelak nanti di akhirat. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Suatu waktu Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, di depan sahabatnya bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapakah muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-muflis indana, orang yang bangkrut menurut kita adalah man la mala lahu wala mata'ah. Yang tidak punya harta, tidak punya barang, itu adalah orang yang bangkrut. Tidak, kata Nabi. Orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang datang pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa sadaqatin, yang datang pada hari kiamat dengan banyak bawa solat, banyak bawa puasa, banyak bawa sodako, banyak bawa amal kebaikan, tapi dia melukai perasaan orang ini, dia memukul orang ini, dia menzalimi orang ini, dia melukai orang ini, menumpahkan darah orang ini, maka orang ini nantinya akan diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk mengambil hasanatnya. Ini mengambil hasanatnya,
ini mengambil hasanatnya. Sampai ketika sudah habis hasanatnya, maka kemudian dosanya orang yang menuntutnya itu yang masih ada, diambilnya, diletakkan dan ditumpuk di atas sayyiatnya, di atas dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Oleh karena itu maka di sini semua kaitan kita dengan manusia itu ada perhitungannya. Kita memandang orang dengan sinis, ada perhitungannya. Kita nunjuk-nunjuk orang dengan tangan kita, ada perhitungannya. Kita salah-salah omong, ada perhitungannya. Kita sampai melihat orang lain, padahal pandangan kita sama sekali kosong, nggak ada maksud, nggak ada tujuan. Tapi orang lain sudah menyangkanya tidak-tidak. Itu ada perhitungannya juga. Sehingga pantas kalau Imam Ghazali berkata begini, sesungguhnya setiap orang itu punya dua keadaan saja. Yang pertama, kalau orang itu siap, silahkan berkumpul dengan banyak orang. Itu lebih baik, karena itulah yang dilakukan dan dilaksanakan, diterapkan oleh setiap nabi dan rasul. Tapi kalau dia tidak siap, maka hendaknya dia beruzlah di rumahnya masing-masing. Apa maksud kesiapan itu? Kesiapan itu adalah dia siap dengan hatinya, siap dengan iman dan takwanya untuk berkumpul dengan manusia yang memang notabene-nya manusia itu siapa? Baik itu keluarganya, kerabatnya, suaminya, pasangannya, anaknya, bahkan siapapun dia, tidak terlepas daripada firman Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'annya yang berbunyi waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami ciptakan, kami jadikan antara satu dan yang lainnya adalah ujian bagi yang lainnya. Jadi nggak ada seorang pun di antara kita, mohon maaf, siapapun dia, baik itu guru kita, orang tua kita, pasangan kita, kecintaan kita, kekasih kita, siapapun dia kecuali pasti dia itu adalah cobaan bagi kita. Kalau dia itu baik, cobaan bagi kita, syukur atau tidak kepada Allah. Apalagi kalau dia tidak baik, cobaan untuk kita sabar atau tidak dengan ketentuan Allah. Semuanya itu cobaan.